Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Perkenalkan, nama kakak Kak Nur Aminah. Teman-teman bisa panggil dengan Kak Aminah. Pada kesempatan kali ini, Kak Aminah akan mengenalkan teman-teman mengenai serangga lebah. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai lebah, yuk sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dilancarkan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini Kamina mau mengajarkan teman-teman lagu mengenai serangga lebah. Teman-teman ikuti ya. Aku lebah kecil yang mungil, ini sayap kananku, ini sayap kiriku. Bila aku terbang, swing, swing, swing. Bila aku terbang, swing, swing, swing. Coba dengar suaraku, bes, bes, bes. Coba dengar suaraku, bes, bes, bes. Pintar. Teman-teman, ada yang masih ingat hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, tentang serangga lebah. Teman-teman tahu serangga itu apa? Serangga adalah hewan kecil yang memiliki 6 kaki dan 3 bagian tubuh utama. Ada kepala, dada, dan perut. Serangga tidak memiliki tulang seperti kita manusia, tapi ia memiliki kulit yang kuat untuk melindungi dirinya. Nah, teman-teman, setelah tahu serangga itu apa, ternyata serangga itu punya banyak jenisnya loh. Beberapa di antaranya ada kupu-kupu, si cantik yang suka terbang di antara bunga. Lalu ada semut, si kuat yang suka bekerja sama dengan temannya. Kemudian ada belalang, si pelompat yang berwarna hijau. Lalu ada capung, serangga seperti helikopter yang suka di dekat air. Kemudian lebah, si kuning hitam yang rajin dan akan kita pelajari hari ini. Di antara semua serangga tadi, si lebah punya bentuk yang unik untuk dia dapat bisa mencari makan setiap harinya. Nah, berikut adalah anatomi tubuh lebah. Allah menciptakan tubuh lebah dengan sangat sempurna agar mereka bisa mencari makan. Di kepalanya ada sepasang antena untuk mencium harum bunga dari kejauhan. Kemudian ada sepasang mata dan rahang. Di dadanya ada 6 kaki dan 2 pasang sayap. Di bagian perut lebah terdapat sengat yang hanya digunakan ketika ia merasa terancam. Hebat ya tubuh lebah. Tapi teman-teman tahu tidak bahwa lebah mengalami perubahan bentuk sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Yang pertama adalah berbentuk telur yang kecil. Ia diletakkan oleh ratu lebah di dalam sangkar yang rapi. Kemudian setelah telur lebah menetas, ia berubah menjadi larva, seperti ulat kecil yang sangat lapar dan suka makan. Kemudian ada pupa. Pupa adalah lebah yang tidur dan berubah bentuk di dalam kamarnya. Kemudian yang terakhir adalah lebah dewasa. Lebah ini keluar sarang, mengembangkan sayapnya dan siap untuk terbang. Saat tumbuh dewasa, lebah bekerja keras setiap hari mengunjungi banyak rumah. Nah, pekerjaan lebah ini membantu bumi kita loh. Lebah bukan hanya serangga biasa,
Ia pahlawan bagi tumbuhan. Ketika lebah hinggap di bunga, ia membantu bunga berubah menjadi buah yang bisa kita makan dan biji yang bisa kita tanam. Lalu lebah membantu kita menjaga hutan. Tanpa lebah, pohon akan sulit tumbuh. Lebah memastikan udara kita tetap segar dengan menjaga pohon kita tetap banyak. Bukan hanya menjaga pohon, Allah juga memerintahkan lebah untuk menghasilkan sesuatu yang sangat manis dan sehat untuk manusia. Teman-teman, dalam agama Islam, lebah adalah serangga yang sangat istimewa. Bahkan namanya dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Allah menciptakan lebah untuk menghasilkan madu, yaitu cairan manis yang menjadi obat agar kita kuat dan sehat. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin lebah yang biasa dipakai untuk dijadikan krayon dan alat mewarnai. Ada juga polen, yaitu makanan sehat yang lebah ambil dari bunga-bunga. Masya Allah, luar biasa ya ciptaan Allah. Teman-teman, lebah adalah pemberian Allah yang banyak manfaatnya. Teman-teman, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan lebah. Caranya mudah. Pertama, teman-teman harus menyayangi tanaman di sekolah maupun di rumah. Karena tanaman itu adalah tempat lebah mencari makan. Kedua, tidak menyakiti serangga. Karena semua serangga memiliki tugas dari Allah untuk menjaga alam. Oke teman-teman, kami akan mengajak teman-teman untuk membuat karya lebah. Siapa yang mau? Masya Allah, semangatnya. Caranya sangat mudah. Yuk ikuti video berikut. Nah, pertama-tama teman-teman bisa mencetak lingkaran di kertas kuning dan hitam. Teman-teman boleh bebas memilih jenis kertas yang mau teman-teman pilih ya. Setelah digunting membentuk lingkaran, teman-teman boleh menggambar muka lebahnya dengan spidol, lalu menempelkannya satu sama lain dengan pola kuning hitam, kuning hitam. Jangan lupa siapkan juga potongan kertas berbentuk antena dan sengat untuk lebah. Di sini Kamina juga menyiapkan bentuk sayap lebah untuk ditempel di bagian belakang lebahnya. Tara, sudah jadi karya tentang lebah. Bagaimana? Silakan diikuti ya teman-teman. Lucu kan hasilnya? Jangan lupa dibuat di rumah ya teman-teman. Nanti bisa dibantu oleh ayah dan ibu untuk membuatnya. Bagaimana belajar dengan Kamina hari ini? Kalau teman-teman suka, kasih 2 jempol. Wah, terima kasih ya teman-teman. Sebelum Kak Aminah tutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tunduk kepala. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.